Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa bertahan untuk melakukan presentasi mata kuliah Pancasila. Di sini saya sebagai moderator yang memoderatori kelompok 6 dengan pembahasan realisasi Pancasila. Adapun anggota kelompok 6 yaitu Sukin Babihu, Fadila Bawel, dan Komang Burdiarta. Untuk mempersingkat waktu, saya memberikan kesempatan kepada kelompok pemateri untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Jadi saya selaku sebagai pemateri pertama dari kelompok 6 yaitu tentang materi realisasi Pancasila. Oke, langsung saja. Langsung saja realisasi Pancasila yang objektif. Realisasi Pancasila secara objektif, secara objektif yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam praktis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Implementasi penjabaran Pancasila yang bersifat objektif adalah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia yang realisasi konkretnya merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Implementasi Pancasila yang objektif ini berkaitan dengan norma-norma hukum dan moral secara lebih luas dengan norma-norma kenegaraan. Oke, next. Penjabaran Pancasila yang objektif. Pengertian penjabaran Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Oke, next. Oke, tafsir Undang-Undang Dasar 1945 harus dilihat dari sudut dasar filsafat negara Pancasila sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam filsafat negara Indonesia. Yang ketiga, tanpa mengurangi sifat-sifat undang-undang yang tidak dapat diganggu-gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara. Dan yang keempat, pelaksanaan undang-undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan di bawah undang-undang dan keputusan-keputusan administrasi dari semua tingkat penguasa negara. Oke, next. Yang terakhir itu pokok kaidah negara serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 juga didasarkan atas kerohanian Pancasila. Bahkan yang terlebih penting lagi adalah dalam realisasi pelaksanaan konkretnya, yaitu dalam setiap penentuan kebijaksanaan di bidang kenegaraan, antara lain itu ada berapa ya? Itu yang pertama ada hukum, perundang-undangan, dan peradilan. Yang kedua itu ada sistem demokrasi. Yang ketiga itu ada pemerintah dan pusat sampai daerah. Yang keempat itu politik dalam dan luar negeri. Yang kelima itu keselamatan, keamanan, dan pertahanan. Yang keenam kesejahteraan. Yang ketujuh kebudayaan. Yang kedelapan pendidikan dan lain sebagainya. Dan ke-9 tujuan negara. Yang ke-10 reformasi dan segala pelaksanaannya, dan yang ke-11 itu pembangunan nasional dan lain pelaksanaan kenegaraan. Oke, selanjutnya materi saya persilahkan kepada rekan saya.
Oke, selanjutnya realisasi Pancasila yang subjektif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan pada setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, setiap orang Indonesia. Dalam inilah pelaksanaan Pancasila yang subjektif yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Dalam hal ini, nilai yang berkaitan pada diri seseorang adalah sikap dan perilaku dan tingkah laku dalam realisasi Pancasila secara subjektif yang disebut moral Pancasila. Jadi, aktualisasi Pancasila yang bersifat subjektif ini lebih berkaitan dengan kondisi objektif, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral. Next. Internalisasi nilai-nilai Pancasila. Realisasi nilai Pancasila dalam dasar filsafat negara Indonesia perlu secara beransur-ansur dengan jalan pendidikan baik di sekolah, masyarakat, maupun di dalam keluarga sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, kesadaran. Yang ketiga, ketaatan. Yang keempat, kemampuan kehendak. Yang kelima, watak dan hati nurani. Next. Realisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa merupakan butir sila pertama dari kelima sila yang ada dalam Pancasila. Sila pertama ini merupakan induk sila-sila kedua, 3, 4, dan 5, di mana sila ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi dasar bagi seluruh umat beragama di Indonesia dan menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, baik bermasyarakat, beribadah, bersosialisasi, dan dalam aspek kehidupan lainnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir kedua dari Pancasila mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga dari Pancasila yang mengandung makna bahwa Indonesia ini adalah negara persatuan dan menjunjung tinggi nilai kesatuan. Next. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, pasti terjadi banyak perbedaan yang mencolok dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini dikarenakan tidak ada manusia di dunia yang sama. Ya, selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh manusia di dunia ini memiliki keadilan yang sama tanpa membedakan status sosial atau ukuran apapun. Di Indonesia, seluruh keadilan rakyat dijiwai oleh sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti seluruh rakyat Indonesia memiliki keadilan dan derajat yang sama baik di Dari Oke, mulai saja. Dari beberapa poin implementasi Pancasila dalam demokrasi organisasi kemahasiswaan, ada beberapa nilai Pancasila yang tumbuh dalam badan organisasi, yaitu antara lain: 1. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan atas setiap keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan dilakukan dengan kewajiban. Yang keenam, memupuk rasa kekeluargaan pada tiap. Next. Mungkin hanya itu paparan materi dari kelompok kami.
Saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 6. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, saya persilahkan. Dan untuk pertanyaan saya buka untuk 3 orang penanya. Dan saya telah bertanya, mohon untuk pertanyaan ditulis kembali di kolom chat agar materi bisa lebih memahami pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan. Baik, tidak dipersilakan. Pertanyaan saya, bagaimana cara merealisasikan masyarakat yang berfilsafat Pancasila? Terima Baik. kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin moderator. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana realisasi sila ketiga pada Pancasila di lingkungan masyarakat? Terima kasih. Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan Afianti. Manakah yang didahulukan antara realisasi Pancasila objektif atau realisasi Pancasila subjektif? Sekian, terima kasih. Baik, itulah 3 pertanyaan dari teman-teman. Untuk kelompok materi, saya memberikan waktu 5 menit untuk mencari jawaban dari pertanyaan dari teman-teman. Atau jika ada yang sudah bisa langsung dijawab, saya persilakan. Iya, baik, izin moderator. Baik, silakan Sutin. Oke, jadi saya di sini mau menjawab pertanyaan dari Duyandra karena melihat pertanyaan dari Duyandra dan Tria Usman itu sudah sama, jadi saya sekaligus saja dijawab. Oke, jadi bagaimana cara merealisasikan masyarakat yang berfilsafat Pancasila? Itu banyak cara untuk merealisasikan masyarakat yang berfilsafat Pancasila sebagai contoh konkret yang kita ketahui seperti di saat kita kuliah, mata kuliah pendidikan Pancasila. Itu ada juga yang memberi kesempatan bagi pemeluk agama Muslim untuk menunaikan ibadah sholat. Itu selain itu juga pada saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta, masyarakat Jakarta diberi kesempatan untuk mengaspirasikan suara dalam bentuk pilgub tersebut. Nah, itu mungkin dari cara merealisasikan masyarakat yang berfilsafat Pancasila. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok pemateri. Jika dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah pernyataan dari kelompok pemateri, saya persilahkan. Dan jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah penanya sudah paham dengan pernyataan yang diberikan oleh kelompok pemateri? Apakah penanya sudah paham? Atau ada yang ingin disanggah mengenai pernyataan dari kelompok pemateri? Ya, saya sudah paham. Baik, jika sudah paham, mari kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab moderator. Baik, silahkan Komang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Antum, yaitu bagaimana realisasi sila ketiga pada Pancasila di lingkungan masyarakat. Yaitu
dulu. Yaitu dengan cara berteman dan membantu orang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak menimbulkan keributan atau perselisihan antar masyarakat. Contohnya tidak mengejek atau menjelek-jelekan teman yang memiliki suku, agama, dan ras yang berbeda. Bekerja sama untuk kepentingan bersama. Mungkin hanya itu saja jawaban dari saya. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok pemateri. Jika dari teman-teman ada yang ingin menambahkan mengenai pernyataan atau jawaban dari kelompok pemateri, saya persilahkan. Ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah paham dengan jawaban yang telah diberikan oleh kelompok pemateri? Baik, terima kasih. Saya sudah paham. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya sekaligus pertanyaan terakhir. Dipersilakan kelompok pemateri. Dari kelompok pemateri, apa sudah bisa menjawab pertanyaan? Baik, demi mempersingkat waktu, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfianti. Pertanyaannya, Baik. manakah yang didahulukan antara realisasi Pancasila objektif atau realisasi Pancasila subjektif? Yang harus didahulukan adalah realisasi Pancasila secara subjektif. Karena pelaksanaan Pancasila secara subjektif merupakan persyaratan keberhasilan dari pelaksanaan Pancasila secara objektif. Pelaksanaan Pancasila secara objektif ini berkaitan dengan ketataan, kesadaran, dan kesiapan seseorang untuk mengamalkan Pancasila. Apabila nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi, dan dihayati, maka seseorang itu akan telah memiliki moral Pancasila. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jawaban yang sangat bagus sekali dari kelompok materi. Jika dari teman-teman ada yang ingin menyanggah ataupun menambahkan jawaban dari kelompok materi, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah penanya sudah paham? Baik, terima kasih. Saya sudah bisa menerima jawaban dari Pak Mati. Baik, kita untuk itu dari kelompok materi silahkan memberikan kesimpulan mengenai hasil diskusi kali ini.
Untuk kelompok pemateri saya persilakan. Izin moderator, Ya, saya akan memberikan kesimpulan terhadap materi kami. Realisasi Pancasila merupakan suatu tindakan implementasi menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan, baik dalam bidang tertinggi, yaitu negara, antara lain legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta sampai ke tingkat terendah, yaitu keluarga. Realisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan secara bertahap, supaya dapat berlangsung secara dalam dan merasuk ke dalam hati dan pikiran, serta menjadi kebiasaan seseorang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. baik, itulah kesimpulan dari kelompok materi. Dengan adanya kesimpulan tersebut, maka sesi diskusi kali ini saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan kata, begitupun dengan kelompok pemateri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.